Modul Wakil Manajemen Investasi ALK, Knowledge Everyday. Modul Analisis Laporan Keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama antara lain adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk neraca, kira-kira seperti ini bentuknya. Terdiri dari aktiva lancar atau aset lancar, ada aset tetap, aset tidak berwujud, hutang lancar yang saat ini namanya adalah liabilitas, dan juga ekuitas atau modal. Berikut adalah bentuk dari laporan laba rugi. Laporan arus kas ini biasanya sering keluar dalam ujian, yang termasuk dalam arus kas operasi itu apa saja. Misalnya penjualan tunai dikurangin biaya tunai, isinya juga ada pendapatan, beban depresiasi, beban amortisasi. Lalu arus kas investasi, isinya adalah penjualan aktiva tetap dikurangi dengan pembelian aktiva tetap. Lalu ada arus kas pendapatan, yang isinya biasanya adalah penerbitan saham, penerbitan utang jangka panjang, pembelian kembali saham, pembelian kembali utang jangka panjang, dan pembayaran dividen. Urutan pembayaran kewajiban ketika terjadi likuidasi perusahaan. Yang harus dibayar pertama kali adalah pajak dan kewajiban pada negara. Lalu yang kedua adalah gaji karyawan, ketiga adalah hutang pada vendor atau supplier dan pada bank, yang keempat hutang pada pemegang obligasi, yang kelima pembayaran kewajiban pada pemegang saham preferen, dan yang terakhir adalah bagi hasil atau sisa perusahaan pada pemegang saham biasa. Rasio keuangan juga sering sekali keluar dalam ujian wakil manajer investasi. Sebaiknya rasio-rasio ini dihafalkan karena pasti ada satu yang keluar. Satu atau ya minimal 5 lah keluar dari sini. Bisa dari rasio likuiditasnya, atau dari rasio solvabilitas, atau mungkin gross profit margin, yang dari rasio profitabilitas, atau rasio pasar, misalnya hitung nilai earning per share-nya. Rumus lain yang juga biasanya sering keluar, antara lain sustainable growth rate didapat dari ATO dikali NPM dikali equity multiplier dikali RR, yang mana RR merupakan 1 dikurangi DPR atau dividend payout ratio. Lalu ada juga rumus lain yang sering keluar, yaitu harga pokok penjualan, yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Lalu sering juga keluar bagaimana cara menghitung break even point atau titik impas. Caranya itu ya kita harus menghitung dulu total cost harus disamakan dengan total revenue, karena break even point atau titik impas terjadi ketika total cost sama dengan total revenue, total pendapatan sama dengan total biaya yang sudah dikeluarkan. Total cost biasanya merupakan hasil dari fixed cost ditambah dengan variable cost, sementara total revenue merupakan hasil dari harga dikalikan dengan kuantiti yang terjual. Persediaan, seperti yang sudah disebutkan tadi, merupakan hasil dari persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Lalu laba merupakan hasil dari penjualan dikurangi HPP. Dan nilai penjualan adalah laba setelah ditambah dengan HPP. FIFO dan LIFO dalam hubungannya dengan inflasi juga sangat sering keluar dalam ujian WMI. Jadi hubungannya adalah jika terjadi inflasi, maka kalau kita menganut FIFO atau first in first out dalam mengatur atau mengukur persediaan kita, maka laba bersih kita akan lebih tinggi dibandingkan jika kita memilih LIFO. Lalu jika dalam keadaan inflasi, nilai persediaan akhir kita akan cenderung lebih tinggi jika kita menggunakan FIFO dibandingkan dengan LIFO. HPP kita jika dalam keadaan inflasi, maka akan lebih rendah jika kita menggunakan FIFO dibanding jika kita menggunakan LIFO. Ini akan sangat sering keluar. Karena logikanya, apabila inflasi terjadi, maka harga-harga secara keseluruhan harganya akan tinggi.
Maka jika FIFO, harga yang digunakan itu adalah harga yang lampau, harga yang tidak terlalu mahal. Maka HPP-nya adalah lebih rendah. Jika HPP lebih rendah, maka laba bersih lebih tinggi dan persediaan akhir juga lebih tinggi. Hal yang perlu diingat adalah ada hubungan keterbalikan antara HPP dengan laba bersih, karena HPP merupakan pengurang dari laba bersih. Hal lain yang sering keluar dalam ujian juga antara lain metode depresiasi. Kita biasanya akan disuruh menghitung menggunakan beberapa metode depresiasi. Yang sering keluar adalah straight line, double declining, dan sum of year. Nah, perhitungannya ada di sini. Misalnya PT Matahari Mall mempunyai mesin yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga pokok 2.500.000, diperkirakan mempunyai umur ekonomi 10 tahun dan nilai sisa pada akhir tahun ke-10 adalah 300.000. Sehingga cara menghitung biaya depresiasi dengan metode straight line adalah 2.500.000 yang merupakan harganya dikurangin 300.000 yang merupakan nilai sisa atau nilai residu dibagi 10 atau umur ekonomisnya sehingga didapatkan hasil 220.000 per tahun. Sementara jika kita ingin menghitung dengan metode sum of years digit method atau SOYD, perhitungan depresiasi menentukan lebih dulu pembagi, yaitu penjumlahan angka tahun pemakaian. Jadi kita tambahkan, tadi kan 10 tahun, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, percayalah pada saya hasilnya adalah 55. Sehingga biaya depresiasi tahun pertama adalah 10, kita dari yang paling akhir dulu, nilai ekonomisnya 10 tahun, maka angka di atasnya adalah 10/55, yaitu hasil penjumlahan tadi, dikalikan dengan 2.500.000 yang merupakan nilai dari aset tersebut dikurangin dengan nilai residu, hasilnya sama dengan 400.000. Lalu di tahun kedua, karena ini sudah tahun kedua, maka nilai ekonomis dikurangin dengan 1 tahun, jadi 9/55 dikali sama 2.500.000 dikurangin 300.000, hasilnya 360.000. Di tahun ketiga adalah 8. Jadi kita mundur 10, 9, 8 untuk tahun ketiga. Nanti tahun keempat ya berarti 7. Tahun kelima berarti 6. Lalu hasil itu, yang mundur itu kita bagi dengan angka yang tadi sudah kita jumlahkan, angka tahunnya 55 dikali 2.500.000 dikurangi 300.000 sama dengan 320.000 dan seterusnya. Selanjutnya adalah contoh depresiasi metode double declining. Cara perhitungannya adalah dengan angka 2 dibagi dengan umur ekonomis, lalu hasilnya akan dikalikan dengan nilai aset bersih setelah dikurangi nilai sisa. Misal, untuk contoh tadi, biaya depresiasi tahun pertamanya adalah tadi nilai asetnya adalah 2,5 juta, kita kurangkan dulu dengan nilai sisanya ya, sehingga hasil netnya adalah 2.200.000. Lalu tadi seperti saya bilang, hasil tersebut dikalikan dengan 2, angka 2 dibagi dengan umur ekonomis yaitu 10. 2/10 dikali 2.200.000, maka beban depresiasi tahun pertama adalah 440.000. Beban depresiasi tahun kedua adalah 2/10 dikalikan 2.200.000, nilai net tadi dikurangi dengan 440.000 atau beban depresiasi tahun pertama, sehingga hasilnya adalah 352.000. Lalu untuk tahun ketiga sama saja, 2/10 dikalikan dengan 2.200.000 dikurangi 440.000 dan dikurangi lagi dengan 352.000, begitu seterusnya.